Indonesia, Pak Nur Hamid, PhD, Mas Heru, dan yang saya sayangi dan saya banggakan, mahasiswa Universitas Nurul Jadid dari seluruh fakultas. Selamat pagi, salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hari ini bisa aktivitas dengan kondisi sehat ya, dan diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi magang Kementerian Keuangan. Nah, magang itu mungkin di Pak Is hilang. Oke, baik. Sepertinya Bu Faiz kalau itu ya keluar dari Zoom sambil nunggu Bu Faiz. Saya kasih pengantar dikit teman-teman, sekaligus nanti menunggu siapa Mbak Delanya hadir lagi. Jadi teman-teman semua bisa cek di webnya Magang Kemenkeu bahwa saat ini itu ya Bu ya. Oh ya, monggo Bu Faiz. Saya tadi sempat ngisi bentar biar nggak ending aja. saya masuk, Pak Amir, cek. Oke, masuk Bu, masuk. Oke, monggo Bu. Sorry. Iya teman-teman, jadi apa namanya, dengan magang ini kita bisa merasakan gitu ya dunia profesional. Kita tidak belajar di bangku kuliah, tapi kita bisa belajar langsung secara praktik dan kemudian bekerja secara profesional di instansi. Tentu saja banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, mulai bagaimana nilai-nilai dan budaya di perusahaan, kemudian bagaimana bekerja dalam teamwork, bagaimana menyelesaikan permasalahan real di dunia kerja ya. Jadi kompleksitas dan dinamikanya tentu saja berbeda dengan apa yang kita pelajari di dalam tanda kutip meja kuliah gitu ya. Nah itu harapannya nanti jadi teman-teman memiliki gambaran yang real bagaimana tantangan bekerja di dunia nyata. Nah, mungkin untuk sosialisasi magang ini kan ada beberapa topik. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan tentang magang di Kementerian Keuangan. Ya, salah satu mahasiswa Unuja yaitu Mbak Della Aprilia Saidah semester 6 ini sedang magang di Kementerian Keuangan dan ditempatkan di kantor pajak atau bea cukai ya di Kabupaten Probolinggo. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Della. Nah, sebelum saya mulai ke Mbak Della, mungkin ada sedikit pengantar dari Pak Hamid untuk sedikit menambahkan ya terkait sosialisasi magang Kemenkeu ini. Kepada Pak Nur Hamid, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'ma yakum min sijir rabbina lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik subhanakallahumma la ilaha illa anta kamatan nafsi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasrul haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adib. Yang saya hormati Ibu Faiz dan Bu Aisyah dan teman-teman yang
yang menyiapkan sosialisasi ini ya, termasuk juga Mbak Dela. Saya singkat saja karena poinnya nanti kan kita mau ke sosialisasinya. Jadi pada prinsipnya ini ya, kami juga kalau kalau dulu kan ada program namanya MSIB, magang studi independen. Nah, saat ini program ini masih dikasih lagi, kemungkinan MSIB 8 kemungkinan akan lanjut gitu. Kemungkinan insya Allah ada lagi. Cuma masih dikaji. Nah, kebetulan saat ini juga itu ada magang dari Kemenkeu. Dan untuk magang Kemenkeu agak berbeda dengan MSIB ya dari sisi pelaksanaan. Kalau dari magang MSIB itu kampus itu punya akses untuk melihat siapa saja yang mendaftar. Tapi kalau yang Kemenkeu itu kita sama sekali tidak punya akses. Jadi teman-teman nanti ketika mendaftar itu urusannya nanti bisa ke fakultas atau bisa ke LPIB gitu ya, bisa ke kami. Nah, termasuk juga kemarin ternyata kayak Mbak Dela ini kan ketika mendaftar dan lolos itu bahkan kami juga nggak tahu kalau kalau tidak ketemu langsung ya nggak tahu. Akhirnya waktu tahu ya sekalian kami minta untuk memberikan sosialisasi dan harapannya nanti lebih banyak lagi mahasiswa UNUJA yang lolos di program magang yang dilaksanakan Kemenkeu ini. Nah, teman-teman nggak usah khawatir terkait nanti pelaksanaannya ya. Jadi mungkin mungkin benefitnya mungkin akan agak agak beda dengan MSIB. Mungkin nanti Mbak Dila mungkin yang bisa jelaskan. Cuma terkait hal yang sifatnya akademik, terkait perizinan atau konversi SKS, saya kira kita bisa dari LPIP bisa bantu konsolidasi ke fakultas maupun ke prodi. Jadi kalau memang teman-teman berminat mendaftar, kemudian takut kuliahnya gimana, nanti kami bantu komunikasi ke fakultas terkait dengan konversinya itu seperti apa itu. Yang penting kalau sebisa mungkin cari bidang yang memang sesuai dengan kompetensi teman-teman. Karena pilihannya banyak sekali, jadi nggak cuma di Probolinggo. Kalau memang ada yang mau ke misalkan ke NTT gitu atau yang lebih jauh ke mana? Ke Papua misalkan gitu. Nah, itu bisa silakan pilihannya banyak sekali, tinggal teman-teman mau pilih kemana gitu. Semoga semoga banyak yang lolos nantinya ke sana. Jadi sekian Bu, saya seharusnya nggak usah pembukaan juga nggak apa-apa. Jadi semoga banyak yang lolos dan dari saya cukup sekian. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid atas pengantarnya. Selanjutnya teman-teman langsung saja kita masuk ke acara inti yaitu penjelasan sosialisasi magang Kemenkeu ini dari Mbak Dela. Nanti ada beberapa poin yang akan dijelaskan Mbak Dela terkait prosedur, kemudian posisi yang ditawarkan, apa saja, kemudian gambaran tugas ya, apa yang sehari-hari Mbak Dela kerjakan di sana, dan juga nanti mungkin bisa sedikit menceritakan tentang benefit yang diterima. Mungkin itu saja dari saya persilakan kepada Mbak Dela untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Bu Elisa dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Universitas Nurul Jadid, terutama panitia yang sudah menyelenggarakan sosialisasi ini, karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan informasi terkait magang Kementerian Keuangan kepada teman-teman semuanya. Nah, jadi magang Kementerian Keuangan tadi sudah dijelaskan sama Bapak Nur Hamid. Itu sama seperti MSIP, cuma bedanya MSIP ini lebih luas lagi jangkauannya. Sedangkan kalau magang Kementerian Keuangan itu hanya saja di instansi-instansi yang berada di naungan Kementerian Keuangan. Next, untuk slide-nya. Nah, saya itu memiliki ketertarikan terhadap kebijakan fiskal, terutamanya pada peran Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Nah, sebagai ekonom ya, kita kan mahasiswa prodi ekonomi, juga keterkaitan, jadi masih relevan jika kita mengikuti magang Kementerian Keuangan, karena ilmu-ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan itu bisa kita kembangkan lagi di dunia profesional atau dunia kerja.
hal itu menjadi salah satu faktor internal yang mendorong saya untuk mendaftar program magang Kementerian Keuangan. Karena sebelumnya saya juga sudah menunggu MSIP untuk dibuka kembali, tapi karena MSIP masih belum dibuka dan magang Kementerian Keuangan ini sudah dibuka, jadi saya mencoba untuk mendaftar di magang Kementerian Keuangan. Nah, selain itu saya juga berharap untuk mendapatkan pengalaman yang baru terkait bagaimana sih peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saat ini saya di bawah magangnya, dan juga bagaimana sih eh, proses dan juga wawasan-wawasan yang lainnya yang bisa kita dapatkan di kantor kita magang nanti, terus skill-skill baru yang bisa kita kembangkan di sana terkait administrasi maupun digitalnya, dan juga relasi-relasi yang profesional. Next, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk prosedur pencarian magang itu, informasi yang saya dapat awalnya itu dari grup Sosum di Tele. Jadi itu Bapak kan Fakultas Sosum memberikan informasi bahwa magang Kementerian Keuangan itu telah dibuka kembali. Jadi saya mengecek lagi di Google juga terkait informasinya apa saja. Terus saya lanjut ke membuka magang kemenq.go.id, dan di sana itu banyak sekali informasi terkait bagaimana cara pendaftarannya, bagaimana formasinya itu apa aja, terus terkait persyaratannya, terkait benefitnya itu apa aja, itu sudah dijelaskan di magang kemenq.go.id. Jadi teman-teman bisa membuka web https://magang.kemenq.go.id. Di sana itu udah banyak ya informasinya. Terus yang ketiga itu mencari informasi terkait persyaratan dan benefit magang Kemenq. Jadi persyaratannya apa aja itu kita siapkan dulu. Terus untuk benefitnya kita juga pertimbangkan. Jadi banyak banget benefitnya nanti ya. Saya jelaskan di slide berikutnya. Terus untuk mencari ini juga formasi. Jadi di magang Kemenq itu ada bagian menu formasi. Nah, di situ kita bisa lihat instansi-instansi mana saja yang membuka magang Kementerian Keuangan dan di unit mana saja, serta kuota yang dibutuhkan. Jadi kita bisa mempertimbangkan, kita juga bisa menyusun strategi bagaimana agar kita bisa diterima magang Kementerian Keuangan. Jadi kayak kita mengukur peluang juga. Jadi misalkan kalau di kota-kota besar, nah kuotanya itu sedikit, pastikan di kota-kota besar itu makin banyak juga ini peminatnya. Jadi kita mencari misal di kota-kota kecil, nah itu kuotanya ada berapa, kita pertimbangkan juga apakah banyak yang peminatnya di sana atau enggak, nah kita bisa daftar ke sana. Jadi enggak hanya sembarangan untuk mendaftar, tapi kita juga mencari peluang agar bisa diterima magang Kementerian Keuangan. Terus selanjutnya, nah untuk prosedur pendaftaran magang, itu yang pertama kita kan ke https://magang kemenq.go.id, itu kita registrasi terlebih dahulu, kita mendaftar terlebih dahulu, mengisi identitas, dan setelah itu menunggu aktivasi dari email. Kita login, setelah aktivasi dari email, kita ke usulan magang. Nah, di usulan magang itu banyak ya yang perlu kita isi seperti formulir pendaftaran. Terus di sana juga ada di formulir pendaftaran itu nantinya ada bentar. Di formulir pendaftaran itu nanti ada status kemahasiswaan. Jadi status kemahasiswaannya itu kita masih kuliah atau sudah lulus kuliah. Terus jenis magangnya itu reguler dan juga MOU. Jadi kalau reguler ini semua mahasiswa maupun itu dari prodi ekonomi maupun dari prodi yang lain itu bisa mendaftar. Sedangkan kalau MOU ini biasanya mendapatkan
seperti kontrak kerjasama gitu sama magang Kementerian Keuangan. Nah, setelah itu kita lengkapin semuanya, terus kita isi berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya itu terdiri dari surat pengantar dari fakultas maupun universitas. Kita bisa konsultasi terlebih dahulu sama Kaprodi terkait periode magangnya, terkait apakah bisa dikonversi SKS atau tidak. Gitu. Jadi kita konfirmasi dulu ke Kaprodi bahwa kita berminat untuk mendaftar magang Kementerian Keuangan. Kemudian kita meminta surat pengantar, terus kita mengisi proposal magang. Di sana ada form esai magang. Jadi ada identitas pemagang, setelah itu ada minat dan bakat, dan juga ada SWOT. Ada SWOT. Jadi kita mengisi proposal magang seperti mengisi proposal magang yang lainnya gitu. Terus untuk transkrip nilai, nah transkrip nilai ini misalkan saat ini saya di semester 6, jadi transkrip nilai yang terakhir yang kita upload, berarti transkrip nilai di semester 5. Dan begitupun di semester 4 misalkan, berarti yang ditransnilaikan itu yang diupload di semester 3. Nah, terus ada juga persyaratannya itu pas foto. Jadi pas fotonya itu yang resmi ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu tambah usulan magang. Nah, di usulan magang ini kita bisa milih terkait unit eselon 1, unit eselon 2. Kalau unit eselon 1 itu biasanya yang di pusat. Nah, kalau unit eselon 2 itu di kantor wilayah. Terus kita juga pilih unitnya di kantor itu, ada bidang-bidangnya juga banyak, di formasi itu sudah didaftar, di list semuanya. Terus yang kelima, pastikan data diisi dengan baik dan benar. Jadi kita cek lagi, jangan sampai ada yang keliru ataupun ada yang typo. Terus kita bisa langsung menandatangani fakta integritas. Di sana sudah disediakan, jadi tinggal kirim. Oke, next. Nah, untuk timeline magang Kementerian Keuangan ini, untuk periode yang pertama itu pada tanggal 25 Januari sampai 9 Februari itu dibuka pendaftarannya. Terus seleksinya itu pada tanggal 10 Februari sampai 25 Februari. Pengumumannya tanggal 26 Februari sampai 28 Februari. Mulai magangnya itu dari 1 Maret. Nah, untuk periode yang kedua, yang saat ini dibuka, itu pendaftarannya dari tanggal 1 April sampai 30 April. Untuk seleksinya, itu dari tanggal 1 Mei sampai 20 Mei. Dan untuk pengumumannya itu dari tanggal 21 Mei sampai 31 Mei. Nah, mulai magangnya itu tanggal 1 Juni. Untuk periode magang, kita pilih yang dimulai awal magangnya. Jadi, periode magang awalnya itu 1 Juni kalau untuk yang periode 2. Nah, di periode yang ketiga itu di pendaftarannya dibuka pada tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Terus seleksinya dibuka pada tanggal 1 Agustus sampai 20 Agustus. Pengumumannya itu pada tanggal 21 Agustus sampai 31 Agustus dan mulai magangnya itu tanggal 1 September. Terus yang di periode yang keempat itu pendaftarannya dibuka pada tanggal 1 September sampai 30 September. Seleksinya dibuka pada tanggal 1 Oktober sampai 20 Oktober dan pengumumannya itu 21 Oktober sampai 30 Oktober. Dimulai magangnya ini tanggal 1 November. Jadi teman-teman bisa diperhatikan untuk periode awal magang itu kita ambil yang dimulai awal magang ini. Jadi 1 Maret, 1 Juni, 1 September, 1 November. Nah, next untuk selanjutnya. Nah, ini tampilan formulir pendaftarannya nanti. Jadi, ada status mahasiswaan tadi yang saya jelaskan, terus jenis magang itu reguler sama MOU, kita isi juga NIM kita masing-masing, terus ada jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini kita pilih jenjang pendidikan yang kita tempuh saat ini. Terus jenis universitas, itu kita pilih yang di dalam negeri atau di luar negeri. Karena kita di Universitas Mujaddid, jadi kita pilih yang di
dalam negeri. Terus ada juga nanti universitas, setelah kita pilih jenis universitas ini, ada nama universitas itu kita pilih yang lain-lain karena di sana nggak ada nama Universitas Muljadid. Jadi kita tambahkan sendiri di bawahnya nanti. Terus program studi kita sesuaikan dengan program studi yang kita ampuh saat ini atau yang sudah lulus itu sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah, periode awal magang ini yang saya sebutkan tadi, periode awalnya itu kita pilih, misalkan teman-teman mau daftar pada periode yang kedua, berarti kita pilih 1 Juni untuk awal magangnya, untuk periode awal magangnya. Untuk akhir periodenya itu kita sesuaikan, karena di sini ada minimal durasi magang itu selama 60 hari. Jadi 2 bulan minimal magangnya. Kita bisa lebih 3 bulan nggak apa-apa, 4 bulan nggak apa-apa, 5 bulan nggak apa-apa, sampai 6 bulan batasnya, paling lama. Nah, untuk tema magangnya ini, jika teman-teman awalnya memang berniat untuk mengambil bahan skripsi ataupun penelitian, itu bisa ditambahkan tema magang di sini. Yang terakhir itu kita bisa klik ya, dapat melaksanakan magang secara full time atau tidak. Jadi bisa atau tidaknya kita klik di sana. Terus kita simpan. Nah, selanjutnya itu nanti bakal ada unggah berkas. Nah, unggah berkas yang tadi saya sebutkan itu ada surat pengantar, ada CV, ada pas foto, proposal magang, ada transkrip nilai. Nah, kalau misalkan teman-teman punya sertifikat yang mendukung itu juga bisa banget diupload di sana nanti. Tapi itu bersifat opsional. Next. Nah, ini merupakan daftar-daftar unit eselon 1 Kementerian Keuangan program magang Kemenkeu. Jadi, yang membuka program magang itu unit-unit 13 ini. Jadi, ada Sekretariat Jenderal, ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terus Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terus Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, terus Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Lembaga Nasional Single Window, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi banyak sekali ya teman-teman. Ini baru unit eselonnya 1. Kalau unit eselon 2-nya itu kantor wilayah. Jadi biasanya itu per provinsi. Nah, di situ masih ada banyak-banyak lagi kantor-kantor cabang di kota-kota. Jadi bisa diakses di formasi, bagian formasi di web magang Kemenkeu. Next, untuk benefit magang. Jadi saya kan magang di KPPPC TMPC Probolinggo atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pabean C Probolinggo. Jadi kantor ini tuh mengawasi, melayani, dan juga melaksanakan kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan. Nah, di kantor KPPPC TMPC ini biasanya itu mempunyai fungsi ganda. Jadi pelayanan ya, ekspor, impor, cukai, dan untuk pengawasan itu barang masuk atau keluar. Nah, dan juga pengawasan rokok ilegal. Jadi di Kota Probolinggo ataupun di Kabupaten Probolinggo itu kan banyak sekali ya industri rokok. Nah, jadi perlu pengawasan dari KPPPC TMPC Probolinggo. KPPPC TMPC Probolinggo ini juga menaungi Kabupaten Lumajang. Jadi nggak hanya Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, tapi juga Kabupaten Lumajang. Nah, di situ banyak sekali industri-industri, entah itu rokok, Eratek, PT Sasa Inti, itu juga yang memerlukan ekspor impor bahan baku ataupun yang lain sebagainya. Nah, yang pertama saya itu di sini mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan. Jadi yang awalnya saya hanya belajar tentang teori-teorinya saja di kampus, tentang apa sih Kementerian Keuangan itu, bagaimana sih kebijakan fiskal itu diterapkan, itu
hanya teori-teorinya saja, saya di sini mendapatkan pengalaman kerja nyatanya. Jadi kemarin itu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan kapal atau checking kapal di terminal Tanjung Tembaga. Itu di sana kapal itu membawa bahan baku untuk PT Sasa Inti yang ada di Kabupaten Probolinggo. Jadi di sana kita melakukan checking kapal terkait berkas-berkas surat resmi dari kapal itu. Terus juga kita mengambil sampel dari produk yang dibawa oleh kapal itu. Terus kemarin juga sempat ikut eh, observasi atau pemeriksaan secara ini ke industri rokok. Jadi yang ada di Kabupaten Probolinggo itu kita tanya-tanya terkait produksinya seperti apa, apakah masih berjalan atau tidak, terus apakah pita cukainya masih tersedia atau tidak, dan juga di industri rokok itu kita perlu pengawasan yang lebih karena di Kabupaten Probolinggo sendiri itu banyak sekali peredaran rokok ilegal. Jadi KPPC TMPC Probolinggo ini juga mempunyai tugas untuk memberantas rokok ilegal. Terus yang kedua itu menambah wawasan kebijakan fiskal dan juga keuangan negara. Jadi karena pajak itu merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan negara, itu kita juga sebagai mahasiswa ekonom perlu mempelajarinya lebih lanjut gitu. Nah, terkait cukai itu tarifnya apakah akan naik setiap tahunnya atau tidak, apakah dipengaruhi dengan inflasi atau tidak, itu kita bisa dapatkan wawasannya secara langsung di sini. Karena saya magangnya di Bea dan Cukai, jadi saya hanya bisa memberikan pengalaman-pengalaman saya di Bea dan Cukai. Terus saya juga mendapatkan networking dan juga relasi profesional. Jadi di sini tuh nggak hanya relasi-relasi kerja saja, tapi suasana kerja di kantor kantor KPPPC TMPC Probolinggo ini lebih kekeluargaan dan juga lebih terbuka untuk sharing-sharing terkait pengalaman dan pengetahuan mereka. Jadi bisa banget buat teman-teman yang memang ingin menggali lebih dalam terkait ilmu-ilmu, terkait wawasan-wawasan itu ke kantor-kantor yang sifatnya itu berkekeluargaan. Jadi daripada dibanding sama kantor-kantor yang besar gitu, karena kan kantor-kantor yang besar itu akan lebih sibuk kinerjanya gitu daripada kantor-kantor yang lebih. Terus saya juga bisa meningkatkan soft skill dan juga hard skill berupa administrasi ataupun digital ya terkait pengelolaan dokumen kepabeanan. Kita bisa tanya-tanya kepada pegawainya secara langsung. Terus terkait bagaimana cara apa pendaftaran cukai, terkait kepabeanan ekspor dan impor dan yang lain sebagainya. Terus ini juga menjadi ini ya apa nilai tambah untuk CV kita nanti. Jadi kita bisa masukkan di CV terkait pengalaman itu mendapatkan nilai tambahnya nanti. Terus yang keenam ada insight untuk data penelitian atau karir. Nah, jadi kita juga bisa mengambil bahan untuk skripsi ataupun penelitian di kantor kita magang nanti. Jadi entah itu tentang kepegawaian ataupun tentang kebijakan fiskalnya ataupun tentang penerimaan cukainya itu bisa banget. Terus untuk karirnya itu kita bisa karena misalkan kita nih mau daftar CPNS di DJPC itu bisa menjadi nilai tambah ataupun nilai plus gitu. Dan juga bisa ditambah di CV tadi kan. Tuh. Terkait untuk benefit material atau uang saku, biasanya kan MSIB itu ada uang saku. Nah, kalau di magang Kementerian Keuangan ini masih belum menyediakan uang saku. Jadi, untuk teman-teman eh, bisa dipertimbangkan lagi untuk terkait uang saku. Tapi di magang Kementerian Keuangan ini kita mendapatkan jatah makan siang dan kalau misalkan itu kita lembur itu akan mendapatkan lagi di sore nanti seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan informasinya
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Elisa. Oke, makasih Mbak Dela atas pemaparannya. Sangat lengkap dan semoga menggugah keinginan mahasiswa ya, teman-teman kita yang hari ini khususnya sudah hadir dan join dalam Zoom meeting ini. Silakan teman-teman jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi. Saya buka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama saya buka untuk 2 pertanyaan dulu. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan bisa raise hand dan nanti saya berikan kesempatan untuk on mic. Silakan. Yang bertanya dapat ini Pak Hamid, Putus-putus Bu, putus-putus. dapat door prize LPIP, bisa diambil di Mas juga, sering-sering main di kantor LPIP. Halo, sudah jelas? Nanti yang bertanya bisa dapat door prize Pak Hamid, diambil di LPIP. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman, atau sudah jelas? Ada sekitar 28 orang ya. Itu Bu, yang di chat ada yang tanya Bu. Ya. Baik, ini ada yang bertanya lewat chat. Belum perkenalan ya, namanya cuma GL. Saya nggak enak nyebutnya ini. GL. Dari akun bernama GL. Ini nama inisial ya. Gilang mungkin ya. Di web magang Kemenq di bagian frequently asked question di slide terakhir ada pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu apakah magang reguler di Kemenq dapat dikonversi pada mata kuliah? Dan dijawab seperti ini, bahwa program magang reguler Kemenq hanya dapat diakui sebagai mata kuliah magang. Jika ingin mengkonversi pada mata kuliah dapat diajukan dengan cara mengajukan permohonan MOU Kementerian Keuangan. Nah ini bagaimana ya? Apakah nanti kalau misalnya Mas GL ini mau magang, dapat kepastian nggak kalau mata kuliahnya itu hanya diakui mata kuliah magang 3 SKS atau bisa dikonversi ke mata kuliah seperti MSIB ya, sejumlah sekian belas atau hampir 20-an itu ya SKS. Mungkin Pak Hamid bisa menjawab ya. Ini pertanyaannya cocok dijawab Pak Hamid. Monggo Pak Hamid. Hai, terima kasih Mas GL. Ini Mas apa Mbak GL ini? Iya. Nah, sebutkan nama Mas biar kami enak ini Ya. berdiskusinya ya. Mohon maaf Bu, Oke. itu saya Galang. Oh, Galang namanya. Semester berapa Mas? Dari prodi apa Mas? Dari Prodi Ini Ekonomi. ponaannya Bu Duruh semester ini. 6. Sepupunya Bu Duruh ya kayaknya ya. Ya. Mas Galang ini ya. Ya Bu. Oh, baik, terima kasih Ya, ya atas ya, ya. pertanyaannya ya. Oke, saya jawab ya. Jadi proses konversi itu pada dasarnya itu yang dilihat adalah sejauh mana aktivitas itu tadi dilakukan gitu. Nah, sepertinya ya, ini juga saya terkait itu. Jadi terkait konversi dari pihak Kemenku karena memang redaksinya itu secara tertulisnya itu magang, maka mereka nggak mau mengatakan itu dapat dikonversi ke mata kuliah yang lain gitu. Tapi itu dari Kemenku. Cuma dengan semangat yang sama dengan MSIB sebelumnya, bagi kami ya dari LPIP, insya Allah kami akan bantu ketika teman-teman lolos gitu ya, kami bantu komunikasikan ke prodi terkait, gitu, terkait konversi ke mata kuliah. Gitu. Jadi saya rasa dengan aktivitas yang 4 bulan, dengan kemudian kalau ceritanya Mbak Dila itu dia kerja dia ikut magang dari kalau nggak salah jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Nah itu kalau dihitung secara kalkulasi perhitungan ya, maka itu setara dengan 20 SKS. Jadi aktivitasnya itu bisa setara dengan 20 SKS. Nah,
Makanya kalau memang ini nanti bisa dikonversi apa tidak, kalau dari LPIP kami akan usahakan itu bisa dikonversi. Gitu. Karena sebenarnya yang dilaksanakan saat di MSIB dengan yang magangnya Kemenkeu itu sama, gitu, sama-sama magangnya. Gitu. Bedanya satunya dari Kemendikbud dan memang itu MBKM kan dari Kemendikbud, anggap itu sekarang itu yang sekarang dari Kemenkeu. Jadi saya rasa itu sangat mungkin kalau dikonversi ya. Cuma lagi-lagi kami akan bantu komunikasi itu ke prodi terkait. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman lolos, kalau misalkan nggak berani ngadep, misalkan gitu, ya ngadep aja ke kita dulu. Nanti biasanya kami kumpulkan informasinya. Setelah itu kami ke konsolidasi ke fakultas. Jadi jangan khawatir ya terkait konversi. Gitu sih. Mungkin Mbak Dila juga bisa cerita terkait konversi yang pengalaman yang mau ke yang saat ini bicara ke kaprodinya gitu. Oke, terima kasih Pak Hamid atas kesempatannya. Jadi teman-teman yang mau konversi SKS misalkan ya, itu kita konfirmasi dulu ke Kaprodi. Jadi kita konfirmasi terkait periode magang kita berapa bulan. Nah, itu kita juga bisa bertanya, apakah ini bisa dikonversi SKS berapa, Pak? Jadi kita bisa memastikan terlebih lagi sebelum benar-benar kita mendaftar gitu. Nah, kemarin itu saya sempat konsultasi, apakah saya bisa mengambil 2 bulan atau 3 bulan, Pak? Nah, disarankan untuk mengambil 5 bulan, karena untuk konversi SKS 20. Jadi hanya maksimalnya itu 20 SKS kalau di Fakultas Sosial dan Humaniora. Nah, jadi hanya ada satu mata kuliah yang kita ikutin. Jadi kemarin itu saya sempat konfirmasi juga ke LPIP dan juga ke Kaprodi. Jadi saya mengikuti satu mata kuliah untuk memenuhi kebutuhan SKS di semester 6 ini. Seperti itu. Oke, kembali baik. ke Bu Faiz. Sudah jelas Mas Galang? Sudah jelas Mas Galang dari informasi dari LPIP dan Mbak Dela? Atau Iya, Bu, ada yang jelas, Bu. masih ingin digali? Jelas ya? Berarti Baik. kalau dilihat Terima kasih bagus Mas ini Bu Galang. Faiz. Mas Galang ini melihat langsung ke FAQ-nya gitu. Jadi jarang-jarang ini Iya, mahasiswa langgan betul. kerja ya, langsung lihat ke web, baca detail FAQ-nya gitu kan. Biasanya sosialisasi nggak datang, giliran pas pelaksanaan banyak tanya. Ini mahasiswa outlier. Iya, Mas Galang Iya, benar. Memang Pak, pinter Mas Galang di kelas saya ini. Makasih Mas Galang. Ada yang lain lagi teman-teman yang ingin digali? Jangan ragu untuk bertanya ya. Mumpung dalam forum ini ada Pak Hamid dan juga Mbak Dela, sehingga pertanyaan dan keraguan yang mungkin muncul begitu ya. Kalau nanti magang saya gimana ya, begitu ya. Nah, silakan. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Oke, Mbak Khotijah ini lagi sedang resen. Boleh Mbak Khotijah, saya persilakan untuk on mic dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Mbak Khotijah. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khadijah dari Prodi Ekonomi. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dela terkait proses seleksinya itu seperti apa? Apakah ada tahapan khusus seperti harus berkas seleksi berkasnya dulu, apa setelah itu ada wawancara atau bagaimana Mbak Dela? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Khotijah. Mbak Dela, Mbak Khotijah bertanya tentang seleksinya ya. Apakah seleksi administrasi saja atau ada tahapan seleksi selanjutnya setelah administrasi? Monggo Mbak Dela. Baik, terima kasih kepada Mbak Khadijah yang sudah bertanya. Untuk seleksi magangnya itu masih seleksi administrasi. Jadi kalau misalkan instansinya itu mau mengadakan seleksi interview itu boleh, tapi kalau nggak mengadakan juga nggak apa-apa. Jadi tergantung kebutuhan dari instansi tersebut. Misalkan nih, kalau misalkan banyak yang mendaftar peminatnya di salah satu instansi di Kota Probolinggo misalkan, itu pasti kan nggak hanya seleksi administrasi saja, tapi ada seleksi interviewnya juga. Nah,
Jadi itu opsional, boleh pakai interview atau enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih. Sudah Mbak Dela? Oke, sampun Bu. Oke. Begitu Mbak Khotijah? Sudah jelas? Atau Iya, mau Ibu. Terima kasih sudah cukup jelas. Oke, makasih Mbak Dela dan Mbak Khotijah. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Chat Bu, di chat Bu, Bentar. chat ada Bu. Ya. Oke, satu lagi dari Mbak Dita Utari. Izin bertanya untuk persyaratannya, apakah harus semester 5 ke atas, Mbak Dela? Dari Mbak Dita Utari. Mbak Dela, apakah harus semester Boleh 5 langsung ke atas, jawab, Bu? Mbak Dela? Langsung, monggo. Oke. Oke, terima kasih kepada Mbak Dita. Untuk persyaratannya itu minimal 4, semester 4. Jadi bisa, kalau Mbak Dita sekarang semester 4 itu bisa untuk mendaftar magang. Jadi 4 ke atas, bukan 5 ke atas. Terus untuk IPK-nya itu skalanya ini ya, skalanya 4 itu 3 ke atas. Jadi 3,00 ke atas. Itu yang bisa mendaftar magang. Terima kasih. Berarti 4 ke atas ini start dari semester 5 ya, semester 5, 6, 7, 8 gitu ya Mbak Dela ya. Ada SKS minimum mungkin yang apakah sudah menempuh sekian SKS minimal begitu? Apakah itu masuk persyaratan juga Mbak Dela? Kalau untuk SKS minimumnya belum ada, Bu. Jadi hanya itu aja yang Oke. menjadi persyaratan. Oke. Jelas ya Mbak Dita ya? Baik. Terima kasih Mbak Dela dan Mbak Dita. Apakah sudah cukup atau ada yang ingin bertanya lagi? Satu kesempatan lagi? Nah, satu lagi ya. Oh, ini ada Mas Fatah, nimbrung Mas Fatah. Minimal 3 di keterangannya, Bu. Ini untuk semesternya ya, Mas Fatah ya? Minimal 3, berarti start 4, SKS Bu. begitu? SKS-nya minimal Ya, 3. silakan Mas Fatah. SKS-nya minimal 3? Bukan SKS, semester itu semester. Mbak, ada IPK-nya Bu, SKS, astagfirullah. Oh, ya Allah. SKS-nya 3 maba. Anu, Ulangi ya. iya, karena ini Bu, karena kemarin Iya, iya. nggak dapat SKS, jadi kepikiran SKS Coba terus nih Bu. juga. Oke, jadi saya ulangi minimal itu semester 5 ya, artinya semester 4 ke atas, minimal semester 5. Start dari semester 5 dan IPK-nya minimal 3,00. Ya, bukan minimal SKS-nya tidak ada, minimal SKS yang ditempuh tidak masuk ke dalam syarat, ya. Oke, Mas Sata. Ada lagi? Atau sudah cukup? Pak Hamid, ada yang ditambahkan? Atau kita cukupkan untuk sosialisasi ini? Kalau siapa Mbak Dela sendiri semester berapa sekarang? Kalau saya sekarang semester 6, Pak. Nah, terus dapat topik skripsi? Nyari topik skripsi juga bisa? Oke, saya berniat untuk mengambil bahan skripsi di sini. Oh, jadi enak ya pulang-pulang magang selesai skripsi sudah jadi. Dari saya cukup Bu. Iya, enak tuh Mbak Del. Ya. Cukup ya. Langsung apa namanya? Apa ya? Diskusi dengan AI begitu ya. Kira-kira topik apa yang muncul dan nanti bisa didalami lebih lanjut dengan pembimbing mungkin ya di sana di lapang kira-kira apa topik menarik yang bisa dilanjutkan sebagai penelitian. Jadi sudah dapat datanya enggak ulang 2 kali, apalagi sudah kenal ya dengan pembimbing dan juga punya teman-teman di sana. Enak tuh.
Sudah ya, Pak Hamid? Mbak Dela, ada yang mau ditambahkan? Mungkin Sudah saya kasih kesempatan untuk closing statement sedikit begitu, ngasih motivasi ke teman-temannya untuk ikut magang juga di Kemenkeu. Oke, buat teman-teman yang punya minat untuk ikut magang Kementerian Keuangan ini, saya rasa bisa banget daftar ya, karena ini itu sertifikatnya juga lumayan dan juga benefitnya juga banyak. Jadi bisa untuk yang karir juga. Nah, teman-teman misalkan ada yang mau jadi ASN itu kan bisa nanti jadi nilai plus untuk di penerimaannya nanti. Jadi semangat. Oke, makasih. Kita kasih applause dulu. Ada nggak ya applause digital? Ada ini. Kasih emot dulu. Kasih emot. Makasih banyak ya Mbak Dela ya atas waktunya dan juga sharing ilmunya pada pagi hari ini. Semoga magangnya diberikan kelancaran dan semuanya teman-teman juga dapat manfaat dari diskusi kita pagi hari ini. Terima kasih Mbak Dela, terima kasih teman-teman. Terima kasih dari tim LPIP, Pak Hamid, Bu Aisyah, dan juga Mas Heru. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.